Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jessica dengan nomor induk mahasiswa 21050500065. Dalam rangka mengerjakan UTS yang diberikan kepada Ibu Glory Yolanda, mata kuliah pengantar ilmu politik, saya akan menjelaskan konsep opini publik yang ada di dalam pertemuan kelima. Opini publik adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Dalam menentukan opini publik, yang dihitung bukanlah jumlah mayoritasnya, namun mayoritas yang efektif atau effective majority. Subjek opini adalah masalah baru yang kontroversial di mana unsur-unsur opini publik adalah pernyataan yang kontroversial mengenai suatu hal yang bertentangan dan reaksi pertama atau gagasan baru. Pendekatan prinsip terhadap kajian opini publik dapat menjadi 4 kategori, yaitu 1. Pengukuran kuantitatif terhadap distribusi opini. 2. Penelitian terhadap hubungan internal antara opini individu yang membentuk opini publik pada suatu permasalahan. 3. Deskripsi tentang atau analisis terhadap peran publik dari opini publik. 4. Kajian baik terhadap media komunikasi yang memunculkan gagasan yang menjadi dasar opini maupun terhadap penggunaan media oleh pelaku propaganda dan manipulasi. Menurut Dan Nimo, opini personal terdiri atas kegiatan verbal dan non-verbal yang menyajikan citra dan interpretasi individual tentang objek tertentu, biasanya dalam bentuk isu yang diperdebatkan orang. Opini dapat dinyatakan secara aktif maupun secara pasif atau butuh rujukan. Opini dapat dinyatakan secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas, maupun melalui pilihan-pilihan kata yang sangat halus dan tidak secara langsung dapat diartikan konotatif. Opini dapat pula dinyatakan melalui perilaku, bahasa tubuh, raut muka, simbol-simbol tertulis, pakaian yang dikenakan, dan oleh tanda-tanda yang tak terbilang jumlahnya, melalui referensi nilai-nilai pandangan sikap dan kesetiaan. Opini publik itu identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide-ide pendapat, keinginan, keluhan, kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam penulisan. Dengan kata lain, opini publik itu merupakan efek dari kebebasan dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapat. Untuk memahami opini seseorang dan publik tidaklah mudah. R.P. Abelson, hal ini berkaitan dengan 1. Kepercayaan mengenai sesuatu atau belief. 2. Apa yang sebenarnya dirasakan atau menjadi sikapnya atau attitude. 3. Persepsi suatu pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi serta menafsirkan pesan dan persepsi merupakan pemberian makna pada stimuli indrawi. Peran media massa sebagai pembentuk opini. Konon, media per saat ini pun telah bermetamorfosis menjadi satu kekuatan besar. Sebuah kekuasaan dalam membentuk pers kini berdampingan dengan kekuasaan lain, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jenis-jenis opini publik. 1. Opini individu. Opini individu merupakan pendapat seseorang secara perorangan mengenai sesuatu yang terjadi di masyarakat. Pendapat itu bisa setuju atau tidak setuju. 2. Opini pribadi merupakan pendapat asli seseorang mengenai suatu masalah sosial. Pendapat seseorang belum tentu merupakan opininya pribadi. Mungkin ia ambil alih opini orang lain disebabkan ia menyetujuinya, lalu dalam suatu pergunjingan dikomunikasikannya kepada orang lain sebagai opininya sendiri, tetapi bukan opini pribadinya. 3. Opini kelompok. Pendapat kelompok mengenai masalah sosial yang menyangkut kepentingan banyak orang. 4. Opini mayoritas. Pendapat orang-orang terbanyak dari mereka yang berkaitan dengan suatu masalah yang pro atau kontra. Mungkin yang punya penilaian lain. Biasanya berada di suatu forum terbuka dalam bentuk lembaga, misalnya parlemen, sehingga bisa dihitung berapa jumlah yang pro dan kontra.
5. Opini minoritas. Kebalikan dari opini mayoritas. Opini minoritas adalah pendapat orang-orang relatif dalam jumlahnya sedikit dibandingkan jumlah mereka terkait dengan suatu masalah sosial. 6. Opini massa merupakan terhadap kelanjutan dari opini publik. Opini yang bersifat massa ini beralih bentuk menjadi tindakan fisik. 7. Opini umum. Pendapat umum merupakan pendapat yang sama dari semua orang dalam suatu masyarakat mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum. Berikut penjelasan saya tentang opini publik. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya Jessica. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.